sedikit pembahasan terkait dengan cryptocurrency bersama dengan talent kita, salah satu YouTuber dengan subscriber 20.000 yaitu CryptoIn. Nah, Thank you. boleh deh Bang, sambil kita nunggu yang lain, boleh deh kita sedikit perkenalan dulu deh. Yoi. Oke, terima kasih ya buat teman-teman dari Playtree juga. Oke, buat teman-teman semua yang baru join ya, nama saya Vito ya. Saya pemilik pemilik channel CryptoIn teman-teman ya. Jadi untuk malam ini kita ada sedikit ngobrol-ngobrol nih terkait kripto dan kondisi market lah ya di bulan ini tentunya. Ya, betul Pak. Nah, sedikit bocoran deh buat acara kali ini. Kira-kira market sekarang nih lagi mau ke arah mana nih Kak? Kalau saya ya, kalau saya jujur saja ya, kalau saya pribadi untuk masuk sekarang ya, untuk masuk sekarang itu masih belum terlalu berani, jujur aja. Walaupun masih bisa dibilang apa ya, ada banyak isu di luar mengatakan oh ini bakal naik lagi, ini bakal turun lagi. Tetapi saya lebih ambil tengahnya ya, karena market saat ini kalau saya lihat ya dari pembelanjaan investor besar pun belum terlalu menguat. Adapun beberapa berita terbaru ya, malahan banyak yang serok. Tetapi kebanyakan serok fake ya. Kebanyakan seperti itu. Karena ketika kita cek sell buy-nya nggak seperti itu ya. Jadi semua about news lah ya. Jadi masih agak ragu saya untuk pasar kali ini. Kecuali dia tembus ke 2.400 mungkin saya akan berani. Kira-kira seperti itu. Karena kenaikan suku bunga ini kan bisa dibilang orang masih berpikir, wah sudah nih, sudah selesai nih tanggal 26, 27, 28 ini sudah normal. Kalau saya belum kayaknya. Kalau saya ya. Jadi buat teman-teman semua yang join di sini ya, untuk kita ngobrol kripto, bukan berarti saya disclaimer dulu nih, bukan berarti omongan saya ini kalian harus percaya 100%. Bukan seperti itu, teman-teman ya. Ini kita berbicara about ini ya, about kondisi market. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada bentuk ajakan, oh karena saya beli kalian ikut beli, karena saya jual kalian ikut jual. Bukan seperti itu. Betul. Sedikit bocorannya kita akan ngobrol tentang itu lah ya nanti ke depannya. Iya pasti dong. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sambil nunggu yang lain, jadi buat teman-teman yang baru join dan bisa deh buat ajak teman-teman lainnya buat gabung ke pembahasan kali ini karena agak cukup menarik untuk membahas. Sangat menarik, Pak. Iya, jangan lupa di-share. Jadi soalnya saya juga sudah announcement juga di grup saya tadi, di grup Telegram. Mantap. Jadi boleh buat yang lainnya ajak temennya buat ya, jangan langsung lupa join di-share aja. Ya. Iya, betul banget. Nanti kita akan mulai langsung aja deh di jam 8.10 ya. Karena dari Bang Kripto ini juga kebetulan terbatas juga waktu ya. Siap. Oke. Jadi saya juga mau kasih tahu juga buat teman-teman semua. Silakan silakan kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, ini bebas, kita bebas. Oke. Jadi nanti kita lebih ke inilah ya, lebih ke open question and answer aja. Betul. Buka aja. Oke. Nah, 8.10 lah kita gas aja. Jangan lupa juga buat kalian yang baru join, coba akses platform kita punya yaitu playtree.gg karena di sana kalian bisa dapat banyak sekali hadiah menarik dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat terkait dengan cryptocurrency. Di sana ketika kalian udah join di platform kita yaitu playtree.gg, kalian bisa ikutin quest yang ada di sana, kalian bisa coba pelajari tentang cryptocurrency di sana, dan yang menariknya adalah ketika kalian belajar di sana, kalian juga bisa dapat reward berupa skin Mobile Legends salah satu. Iya, mana nih mau? Iya, saya sempat review juga ya untuk di Playtree. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya harus melek lah ya, harus melek. Mungkin ya banyak gamers di sana, di luar sana ya, banyak ya, nggak semua ya. Yang mungkin edik di game, tapi mungkin masih bermain di game-game yang no income atau no value lah ya. Nah, ini saya benar-benar saranin karena buat teman-teman gamers ya, ini kita berbicara income ya, bukan sekedar bermain. Memang lah, kecuali ya kalau influencer ya sudah pasti di ads-nya pasti adalah income gitu loh.
Tapi kalau untuk bertahan di game-game yang no income, saya rasa berat ya. Khususnya buat yang nggak streamer ya, atau yang nggak konten kreator lah. Mending pindah ke Playtree. Buat teman-teman juga yang nonton di YouTube ya, kalian mending pindah ke Playtree karena di situ saya sempat bahas itu ya Bang ya. Itu sempat hampir 2 kali kayaknya saya bahas mengenai Playtree. Itu kerjain quest-questnya, kita bisa dapat income dari situ ya. Jadi saya rasa menarik lah ya, untuk ke depan akan lebih jos kayaknya. Oke, tap deh. Nah, menit lagi nih kita bakal mulai. Jadi, oke, seperti yang tadi Bang Cryptoin bilang, kita disclaimer dulu nih. Di sini bukan financial advice atau bukan ajakan atau bukan, lebih ke apa ya? Lebih ke sharing terbuka lah terkait dengan keadaan Betul. market kali. Jadi bukan ngajak, market lagi naik nih, saya bakal buy. Nah, bukan berarti teman-teman juga harus ikut buy, bukan. Betul. Yang pasti kita disclaimer dulu di sini, not financial advice. Betul. Bukan Betul. ajakan untuk berinvestasi. Oke. Nah, boleh deh, berhubung udah jam 8.10, kita langsung mulai aja sesi acaranya, sambil jalan aja, barangkali nanti ada yang masuk lagi. Sebelumnya aku ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah hadir di sesi bahas kripto kali ini. Dan kebetulan di sesi bahas kripto kali ini kita mengundang salah satu talent kita yang udah aku sempat sebutkan tadi sebelumnya, salah satu YouTuber, yaitu Cryptoin. Boleh deh Kak, langsung aja. Oke, thank you buat acaranya. teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join, dan terima kasih juga buat teman-teman dari Playtree. Doa saya seperti biasa ya, kalian sehat dan sukses selalu. Yeah. Untuk malam ini kita bahas kripto ya. Jadi disclaimer ya, do your own research, and yang mau bertanya kita silakan bertanya ya, karena kita di sini sesi sharing. Dan mungkin saya mau awali dulu ya. Awali dulu saya bermain kripto pun ya, buat teman-teman semua. Itu masih seperti apa ya? Masih seperti anak-anak SMA zaman sekarang yang kenal kripto. Jadi saya mulai mungkin pertama dari saya bahas money management ya. Dan sekali lagi yang mau bertanya silakan. Dulu saya main kripto, saya kenal kripto itu awal 2014. Dulu itu beli koin ya, beli Bitcoin masih harga 32, 30, 32, 3.200.000 waktu itu. Kebetulan waktu itu saya di luar negeri, saya waktu itu mau beli pisau kalau nggak salah tuh. Saya mau beli di Swiss. Nah, saya belinya pakai Bitcoin waktu itu. Cuman belum tahu apa itu cryptocurrency. Nah, beli pun ya, selesai beli ada kembalian, saya biarin aja. Dulu belum belum itu ya, Blue Exchange Indonesia, masih bitcoin.co.id dulu ya, belum Indodex waktu itu. Dan akhirnya didiemin. Sisanya itu yang bikin cuan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk masalah sekarang, masalah nyangkut, masalah apa ya, masalah tiba-tiba harga anjlok langsung jadi panic seller, saya rasa nggak harus seperti itu buat teman-teman ya. Itu kenapa selalu saya katakan kalau belanja kripto itu belanjalah yang betul-betul fundamentalnya bagus, utility-nya bagus, supaya ketika kita nyangkut ya istilahnya, kalau kita nyangkut pun kita ngeholdnya, kita bertahan untuk hold itu tetap pede-pede aja, karena koin atau token yang kita pegang itu bagus gitu loh. Itu pertama, kalau teman-teman mau mau terapkan money management ya. Beli koin yang fundamentalnya bagus itu dulu. Oke, saya buka sesi. Ada yang mau bertanya di bagian apa dulu nih? Oke, mungkin kita lebih ke langsung ke sesi tanya pun boleh. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin tanya terkait dengan keadaan market sekarang, boleh banget. Iya. Langsung tanya aja. Karena enaknya kita ngobrol. Iya, betul banget. Kalau nggak ada nanti biar aku aja deh yang coba buka pembicaraan. Iya, siap. Jadi hostnya langsung nih. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya kah? Ayo. Mengenai koin nggak apa-apa ya. Ini karena kita bebas. Selama itu masih kripto ya. Iya, betul banget. Kalau misalnya emang masih belum bisa open voice, bisa drop aja pertanyaannya di general chat, nggak apa-apa, nanti biar aku bantu bacain. Betul. Oke. Tidak.
Kayaknya Tuh, belum ada nih. ada yang gimana nih? Ada yang Oh, nanya? silakan hostnya. Siapa tahu ada Oh, clue-clue nih, cie. boleh nih dari aku aja dulu nih. Nah, mungkin aku pengen pengen nanya pribadi kali ya. Kan kita menyikapi market lah ya, karena emang beberapa orang seperti yang tadi Kak Kriptoin sebutin bahwa ada banyak yang agak takut nih di bulan ini karena seperti yang udah kita lalui di tanggal 13 kemarin ada pengumuman terkait dengan CPI, terus juga di tanggal 28 tadi terkait dengan PDB yang membuat sedikit candle merah di BTC, Betul. tepatnya di 19.30, dan juga pengumuman yang tadi subuh tuh di jam 1 yang buat kripto malah naik, BTC malah naik. Nah, pendapat Kak Kriptoin sendiri gimana nih terkait dengan arah market untuk sekarang? Apakah Sebenarnya ya, punya peluang yang bagus atau bagaimana? Oke. sebenarnya ya dengan pengumuman seperti ini lebih cepat lebih bagus. Dan ini kan sudah terlewati lah ya, 80% sudah terlewati. Pengumuman The Fed sudah ya, Okay. dia naikinnya 0,75 ya. Ya, betul banget. Itu setara 75 BPS lah. Ya, Terkait itu sebenarnya kita nggak usah terlalu buru-buru panik ya. Kenapa? Karena semua sektor itu kena. Jadi ya betul bukan banget. The Fed itu, kebijakan The Fed itu yang kena bukan 100% kripto, Bro. Jadi buat teman-teman semua jangan terlalu langsung panik nih. Waduh, nanti bahaya nih The Fed naikin. Saya jujur aja ya, saya nggak panik. The Fed mau naikin suku bunga, saya nggak panik karena saya pikir gini, panik ya jujur. Cuma nggak panik berlebihan gitu loh sampai waduh, saya harus sampai baca candlestick atau apa. Saya nggak terlalu seperti itu karena saya tahu semua sektor pasti kena. Itu dulu nih, itu dulu kita ambil. Nah, kalau kita sudah berpikir semua sektor pasti kena, Bitcoin berapa sih? Iya nggak? Betul banget. Seterkenal apa sih dibanding fiat money? Seterkenal apa sih Bitcoin dibanding dengan apa namanya BUMN? Otomatis Bitcoin masih di bawah lah untuk famousnya ya. Walaupun apa ya pemainnya cukup lumayan banyak gitu loh. Tapi saya rasa untuk umum tidak akan kena 100% hanya Bitcoin. Buktinya saham sempat ini ya, sempat naik ya. Sempat naik, ada Ya, beberapa betul. sempat naik. Jadi menurut saya sikapi tindakan The Fed ini, kebijakan The Fed ini sikapi dengan normal-normal saja, jangan terlalu nge-share yang enggak, khusus pemain kripto ya, karena rata-rata ya dari dulu kripto itu buy news ya, kripto saham tuh buy news ya, bukan buy beli dan jual, bukan. Kenaikan penurunan ya 40% itu dari news biasanya. Jadi sikapinya jangan terlalu over. Kalau terlalu over gini ya, kalau kita terlalu over menyikapi kebijakan The Fed ini, ujung-ujungnya yang kita share ya itu sampah. Ujung-ujungnya yang kita share ke publik itu ke Twitter, ke forum-forum, otomatis yang kita share itu berita-berita nggak enak ya kan. Padahal coba lihat sudah pengumuman kenaikan 75 BPS malah malah naik gitu loh. Tapi bukan berarti juga kenaikan announcement atau pengumuman dari The Fed ini kita sepelekan, enggak. Makanya untuk market kali ini ya masuk pun jujur saja saya belum berani gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya jangan terlalu menyikapi over, jangan terlalu over menyikapi negatif lah. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pesannya jangan terlalu menyikapi ke arah negatif lah ya. Betul, Walaupun memang segala news ini tidak bisa disepelekan juga. betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kalau misalnya ngomongin investasi terkait dengan kripto nih, yang udah Bang kriptoin kan juga, yang pasti di sana ada money manajemennya juga dong. Jadi kita Betul. nggak bisa asal all in dan juga dan lain-lain. Nah mungkin Bang kriptoin bisa bagi tipsnya dan juga bisa coba sedikit jelasin nggak ke kita nih terkait dengan money management yang dimaksud ini seperti apa? Kalau saya ya, saya ambil simpelnya saja nih. Pertama, kita yang pasti pakai uang yang kalau bisa bukan uang ini ya, bukan uang primer ya, bukan bukan buat kebutuhan primer ya, bukan buat beli beras, susu anak ya yang sudah merit ya, atau uang bensin buat ke kantor, jangan pakai yang gitu-gitu dulu ya. Kecuali kalian sudah pro ya. Kalau orang sudah pro ya memang sudah baca candlestick, sudah jago dan lain-lain, nah mungkin mereka agak sedikit gambling ya. Karena jangan salah ya, karena kita tujuannya itu investasi, jangan jadikan gambling.
Berarti ya kita main sewajarnya juga gitu loh ya. Gunakan uang dingin. Oke. Kalau kita itu pertama ya, kalau kita sudah gunakan uang dingin atau bukan ya uang kembali rokok lah ya. Kira-kira kalau kita sudah gunakan itu, tips saya pertama beli token atau beli koin yang betul-betul fundamentalnya kuat. Yang betul-betul bisa dibilang koin ini nggak scam, nggak bakal scam koin ini. Nah itu dulu yang kalian beli, itu yang untuk pemula sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah beli koin atau token yang menurut kalian sudah nggak scam, sudah nggak mungkin scam nih koin, kira-kira seperti itu. Walaupun dia turun, kita masih bisa apa ya, masih bisa sabar gitu loh. Tapi kalau kita mau gambling di token atau koin yang fundamentalnya sudah buruk ya, mau coba ikutan FOMO-FOMOan lah ya. Oh lagi naik nih belilah. Ketika dia hancur, ketika dia turun, itu pasti susah naik. Karena backupnya nggak jelas. Dalam arti kata ya fundamentalnya nggak bagus. Kira-kira seperti itu ya. Untuk cara keduanya untuk beli token. Jadi pertama pakai uang dingin, kedua kita beli yang betul-betul koin yang sekiranya nggak scam. Paling mungkin teman-teman juga bertanya, kira-kira token atau koin yang nggak scam itu gimana nih cara pilihnya? Cara pilihnya gini, simple ya. Saya nggak promosiin ya token atau koin. Jadi gini, orang sering bertanya ke saya, bang, beli koin ini bagus nggak? Beli koin ini bagus nggak? Kira-kira abang kalau mau beli token atau koin seperti apa? Saya pertama ya, kalau saya beli token atau koin, pertama yang saya pikirkan ini bisa dibuat apa, dan kedua saya investasinya berapa, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mau beli token, dilihat dulu ini bisa dipakai apa, gitu loh. Kalau sekarang maaf saja ya banyak juga token atau koin micin lah ya. Kita beli, tapi koin itu atau token itu nggak bisa dipakai gitu loh. Alangkah baiknya kita membeli token atau koin itu yang bisa dipakai. Contoh Shiba ya, saya nggak promo ya. Contoh Shiba ya, eh, Baby Doge. Mungkin yang lain akan ke sana juga gitu loh, akan dipakai ya. Itu yang micin lah ya. Terus kalau yang sudah koin-koin jago ya, yang 10 besar di market cap ya sudah nggak bisa diragukan lagi gitu loh ya. Tapi di sini saya lebih tekankan pilih koin yang bisa dipakai belanja gitu loh. Jadi kalau orang nanya, kenapa kamu beli Bitcoin? Ya karena saya bisa belanja mobil pakai Bitcoin gitu loh. Kenapa kamu beli Shiba? Karena saya bisa beli jam tangan, beli kredit rumah pakai Shiba gitu loh. Untuk kalau untuk di Amerika Latin kan sudah bisa ada beberapa perusahaan ya, eh, perusahaan-perusahaan besar menerima Shiba untuk beli apartemen dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Jadi pakai uang dingin, pilih token yang apa namanya fundamentalnya bagus, dan kalau ditanya fundamental yang bagus seperti apa ya itu bisa dipakai. Selain jadi kalian dapat dua fungsi nih, kalian beli untuk investasi, selain itu yang kalian pakai investasi itu bisa langsung kalian belanjain gitu loh. Kira-kira seperti itu kalau tips dari saya ya untuk money management. Oke, di intinya untuk money management ini ada banyak hal yang perhatikan, terutama dengan penggunaan uang yang jangan sembarang menggunakan uang. Dalam arti, Betul. janganlah sampai uang sehari-hari itu digunakan asal-asalan untuk investasi gitu ya. Khususnya ke arah sana. Dan yang pasti ketika memilih koin pun harus tentunya dengan kehati-hatian, seperti memperhatikan project koin tersebut, dan yang tadi ditekankan yaitu terkait dengan koin itu harus bisa digunakan dalam tanda kutip, bisa dibelanjakan. Betul. Oke. Yang di bawah boleh ya, boleh naik bertanya-bertanya Iya. juga. Nah, mungkin barangkali dari pendengar ada yang ingin ditanyain dulu terkait dengan kripto, apapun itu. Entah dari keadaan market sekarang ataupun tentang beberapa koin. Kalian bisa langsung drop aja pertanyaan. Kalau misalnya emang kalian nggak bisa open. Nah, selain itu juga boleh deh nih Kak, mungkin ada beberapa dari pendengar kita yang baru join juga, mungkin bisa coba sedikit kenalin ini dulu deh Kak, terkait dengan platform yang kita punya nih Kak, yaitu playtree.gg. Oh iya, saya rasa yang gabung ke sini ya, yang gabung ke sini apalagi sudah penghuni Playtree lah ya, bisa dibilang gitu, warga Playtree ya.
Jadi ini sudah tepat ya buat kalian semua yang mau, yang gamers tentunya ya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kita ngegame, buang waktu, no income. Ini sudah bukan zamannya lagi teman-teman ya. Sudah bukan zamannya lagi. Karena saya kasih contoh lah ya, ada game ya, game besar ya, sampai saat ini game besar ya, tapi kita buang-buang waktu. Oke, secara secara psikologi kita dapat kenikmatan tersendiri lah ya. Kalau secara waktu, secara ya secara waktu lah ya, itu sia-sia. Bukan berarti kalian nggak boleh main game itu, bukan. Kalian tetap main itu, tetapi alangkah baiknya kalian coba ya game-game yang bisa menghasilkan atau game-game yang bisa bikin cuan. Kira-kira seperti itu. Ini game-game cuannya fiat money loh ya. Mungkin kita berpikir, oke, saya nggak mau main karena belum ngerti blockchain. Hey, teman-teman semua ya, eh oke lah kalian males belajar blockchain ya karena harus googling dan lain-lain lagi. Tetapi di Playtree ini ya, saya bukan apa, saya sudah pernah review. Di situ kita ada apa ya? Ada di Playtree ini ada kayak apa ya? Kayak apa sih? Bisa dibilang ada tempat learn-nya lah ya. Kalian bisa belajar di situ apa sih blockchain ini. Kalian kunjungi dulu, kalian buat akun ya. Kalian bisa baca-baca di dalam karena di situ ada guiding lah ya, bisa dibilang gitu. Kalian akan tahu blockchain seperti apa. Oh, kalau kripto itu seperti apa, ada lengkap di websitenya Playtree. Jadi nggak usah ragu. Beda dengan mungkin ya, saya nggak sebut merek, ada beberapa platform game juga, tetapi di situ ketika kita masuk ya, bisa dibilang langsung buta karena nggak ada guiding. Paling guidingnya ya guiding game, bukan guiding terkait blockchainnya. Tapi kalau di Playtree by EVORS First ini ada teman-teman ya. Karena sudah saya cek ya, bukan saya sembarang ngomong, saya sudah cek. Kita bisa pelajari NFT, kan ada beberapa game juga yang kita apa namanya, hadiah NFT by NFT. Kita bisa tahu NFT seperti apa sih. Mungkin ya ada yang berpikir, waduh NFT di iklan itu, khusus yang belum tahu nih ya, khusus yang belum tahu. Pasti sudah lihat-lihat iklan, waduh NFT tuh harganya mahal gini gini gini. Iya, betul. Mahal, tapi nggak semua. Dan kalau di apa namanya, di Playtree ini, kalau kalian masuk website ya, coba deh kalau nggak percaya. Kalau kalian masuk, kalian bisa lihat di situ ada NFT yang harganya ya harga di bawah juga gitu loh ya. Nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, ada juga. Nah, kalau kalian berpikir, waduh kalau saya beli NFT ini kan harganya, contoh ya, ada NFT yang harga $100. Ini NFT $100 nih, 1.500.000 nih. Oke. Saya jelasin ya. Kalian beli NFT ya. Jadi NFT itu non fungible token lah ya. Kenapa dibilang token? Karena gambar itu diikat oleh smart contract gitu loh. Apa itu smart contract? Smart contract tuh gini, saya kasih contoh kasarnya. Kalau kalian contoh nih ya, kalian dapat NFT dari bermain apa namanya di Playtree ya. Ketika kalian dapat NFT itu sudah milik kalian. Itu kenapa diikat sama blockchain. Itu kenapa dia punya smart contract. Jadi langsung berubah, itu langsung 100%, jutaan persen langsung milik kalian. Dan terserah kalian mau jual itu berapa. Gitu loh teman-teman ya. Jadi contoh nih NFT, kalaupun kalian tiba-tiba, oh saya seneng nih, saya beli deh NFT-nya, kalian beli. Ingat, itu ke depan tawaran itu akan ada. Oh, saya belum punya nih yang kayak gini, saya belum punya. Kalau ada tawaran, itu nggak mungkin kalian kalau beli $100, kalian jualnya $50, itu nggak mungkin sekali, teman-teman. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh ya. Ada beberapa eh, NFT ya di luar ya. Dijual, dibeli itu dengan harga murah. Jadi dia dibikin sebagai token, sebagai koin juga. Dia di hold, banyak sekali tawaran, tapi dia lepasnya ngeri ya. Padahal dari awal kalau kita lihat trackingnya ya, itu harganya cuma $80 ya. Ada yang cuma 0,00 berapa Ethereum. Pas dijual 11 Ethereum, 10 Ethereum ya, karena value-nya sudah ini ya, sudah meningkat seiring berjalannya waktu, kira-kira seperti itu. Jadi sudah bukan zamannya lagi kita bermain di platform, bermain game di platform game ataupun game yang nggak menghasilkan, teman-teman. Kita harus melek loh, kita harus melek. Hari ini ya, mungkin kalian masih asing ya, jujur aja nih ya, kita belak-belakan. Hari ini mungkin masih asing ya, ini terkait kripto juga nih.
ini masih asing. Ah, apa sih ini? Apa sih ini? Tapi percaya nggak percaya teman-teman. Nanti kita ketemu tahun depan. Tahun depan udah rame tuh. Udah rame sekali. Karena orang pasti melek. Waduh, saya main game habis uang, beli ini, beli itu, nggak ada income. Iya kan? Pasti akan rame nih. Apalagi dari desain juga. Saya tetap angkat topi lah ya buat dari apa namanya buat Playtree, dari gamenya, dari pemilihan gamenya, karena setahu saya untuk listing di Playtree itu dipilih ya, benar-benar dipilih ya untuk game-gamenya. Apa gimana sistemnya untuk game bisa muncul di Playtree? Kita bisa langsung pilih sendiri Kak. Jadi nanti kita pilihan, Hmm, misal kita ingin coba untuk pelajari aksi, nanti kita bisa langsung pilih di sana. Kayak gitu. Ada banyak sekali game pilihannya di sana. enggak, Dan maksudnya yang pasti, maksud saya gini bro, maksud saya ini kan game. Contoh nih, caranya Playtree itu memasukkan game ke situ itu dicek dulu apa enggak, apa gimana? sorry putus-putus suaranya. Bisa diulang nggak Kak? Sekarang kan Playtree ada beberapa game ya. Kira-kira Ah, kalau mau ditambah game hmm. ke situ, mau ditambah game dalam platform itu, kira-kira dari tim Playtree itu seleksi ketat enggak apa gimana? Oh, selama memang, setauku sih selama memang dari pihak gamenya pun ingin menjalin kerjasama dengan Playtree itu nanti akan dimasukkan biasanya, dan biasanya juga game-game yang ada di Playtree ini punya history bagus lah biasanya dari apa Oke, yang udah aku pahami. oke, oke. Itu sih kalau dari saya. Ini waktunya sebenarnya. Masuk di awal-awal. Ya kasarnya seperti itulah ya. Ini awal-awal loh. Karena bisa jadi juga apa namanya harga kripto semakin naik ya. Ini saling kena ya karena jangan lupa ya ini diikat blockchain. Harga kripto semakin naik, NFT yang kalian jumpai hanya $100 di bulan ini, mungkin di bulan depan sudah nggak segini, ya kan? Kira-kira gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan lupa. Oke, dan teman-teman lain yang mau bertanya silakan. Mau tanya pengalaman saya cuan kah, pengalaman nyonyornya saya, atau pengalaman apa silakan ya. Ya, boleh banget nih. Jadi Tet- buat kalian yang punya pertanyaan boleh langsung drop aja di general chat. Kalau misalnya emang nggak bisa open mic, kalau misalnya emang ingin nanya langsung boleh open mic. Oh, ada nih rules bang, katanya pengen nanya. Pengalaman nyonyornya bang, gimana tuh bang? Boleh ceritain sedikit ya tuh katanya. Saya pengalaman nyonyor itu di Dogecoin, Dogecoin. Dulu saya nyonyor saya nyonyor beberapa kali ya. Saya nyonyor pertama di LTC, di Litecoin, itu saya mining waktu itu. Karena ini dijadikan pengalaman teman-teman ya. Waktu itu saya mining ya, websitenya jelas ya, bahkan teman ya, tiba-tiba ngilang. Itu LTC masih harga 200 ribuan itu, Litecoin ya masih harga 200 ribuan. Dan saya kena itu hampir berapa ya, hampir 200 kalau saya nggak salah. Itu nyonyor. Nah, waktu hilang ya, waktu harganya segitu, waktu harganya 200, itu apa ya, bisa dibilang aman-aman saja. Pas harganya naik, bro, ngeri. Langsung hilang websitenya, bro. Pas harganya naik ke 2 juta berapa tuh ya kemarin? 2 juta lebih lah ya. Pokoknya naik hampir hampir 20 kali lipat. Nah, hilang. Itu nyonyor pertama. Saya nyonyor kedua di Dogecoin. Dogecoin tapi nyonyor apa ya? Nyonyor salah lah ya, salah prediksi ya, salah prediksi. Waktu itu udah cuan, saya masuk lagi nih. Saya masuk kedua, saya nyangkut. Otomatis saya cut loss dong. Saya berharap saya mau ambil dari bawah lagi nih. Makin turun sampai saat ini. Nah, kalau cuannya di Doge juga tuh, tapi cuan pertama itu besar di Doge. Itu apa ya? The power of hold, gue. itu Oh, terus itulah sejati ya. itu jadi gini ya, di tahun 2000 sorry ya 2019-an ya 2019-an itu saya dienyek tuh sama di apa ya, dibully lah ya, dibully di forum. Walah, ngapain beli koin Dogecoin gini gini gini.
Tapi saya punya keyakinan sendiri ya, karena saya sudah analisa ini bisa jadi bagus nih koin ini ya. Saya pelajari proyeknya dan bener bro. Saya beli waktu itu di harga Rp31 kalau saya nggak salah. Rp31 langsung dia melonjak sampai 9.400 apa 9.000 berapa tuh. Padahal masih naik tuh. Di situ take profit. Nah, disitulah saya jadikan pengalaman ya teman-teman ya. Jadi sekarang tuh banyak orang yang beli koin A, ketemu komunitas koin B, pasti ribut tuh. Alah koin B, kenapa kamu beli koin B? Kalian tuh nggak tahu koin B itu gini gini gini. Itu hindari yang gitu-gitu. Jadi itu yang saya alami dulu. Saya di enyek. Akhirnya yang ngebully saya ternyata mereka beli juga gitu loh, ikut beli. Tapi intinya jangan sembarang, tetap beli yang proyeknya bagus gitu, yang di belakangnya itu jelas. Biar kita bisa dapat kira-kira bisa dapat cuan seperti Doge lah ya. Karena itu meme coin pertama ya yang buat saya ngerasain duit lah, kira-kira seperti itu. Kalau seandainya kalian ribut masalah ini, buat teman-teman yang nanti nonton di YouTube ya. Kalau koin A nggak suka sama koin B, ini komunitas ya, karena banyak yang rusuh-rusuh tuh sekarang, aneh juga tuh. Kalau kamu dibully koin B, beli juga itu koin B gitu loh, supaya kamu bisa jadi temen gitu loh. Jangan beli satu koin aja atau dua koin aja, enggak. Saya punya itu koin hampir 30 bro. Koin token ya, token meme ya, token micin. Saya punya sekitar hampir 30-an. Saya beli semua tuh. Beli semua, eh, sudah saya cek, saya beli semua dan bisa dibilang nggak terlalu banyak, ya kan? Karena ada masanya. Kira-kira seperti itu. Saya beli hold. Dan saya mau kasih masukan buat teman-teman semuanya yang bermain token micin atau koin micin ya. Kalau kalian berharap banyak, boleh ya. Silakan kalian berharap banyak di koin atau token micin, silakan. Kalian mau berharap dia bakal ke Rp1, kalian mau berharap dia bakal ke $1, itu bebas bro ya. Terserah kalian mau menghayal seperti apa ya. Tapi saya mau saranin nih ya, sesuai pengalaman juga. Kalau kalian hold yang bener nih ya, saya jamin yang saya katakan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya pernah lakukan ini. Jadi gini, kalau kalian mau beli koin, contoh kalian beli koin koin A ya. Ini koin koin micin nih ya, ini token micin nih. Ketika kalian beli, langsung dijual ya, langsung dijual. Jadi ketika kalian beli, contoh kalian beli di harga Rp1, deal nih ya, masuk ke wallet, kalian sudah beli, langsung kalian jual di harga yang kalian inginkan. Contoh nih, kalian beli di harga Rp1, kalian mau di harga berapa jualnya? Contoh kalian mau jual di harga 1 juta, silahkan open sell ya, kalian bisa jual langsung kan, jual langsung ya sudah selesai, diemin ya. Ini saya sampaikan, kenapa saya harus sampaikan seperti ini, karena begini, ada beberapa orang di luar sana, teman-teman saya juga ya, di komunitas saya juga, ngomongnya gini, Bang, saya beli, terus saya hold, terus saya hapus exchange-nya. Nanti buka lagi exchange-nya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Nah, itu contoh yang salah, teman-teman ya. Itu contoh yang salah. Kenapa? Kenapa saya bilang contoh yang salah? Saya kasih contoh ya, saya kasih buktinya. Dulu saya beli XRP ya, Ripple ya. Saya beli Ripple itu di harga 400 apa 200 ya. Waktu itu saya beli. Ketika saya beli teman-teman, saya berpikir seperti orang-orang itu yang saya ceritain tadi. Saya beli, saya hapus ya. Saya beli, saya hapus exchange ya. Sok-sok ngelupain ya. Padahal deg-degan, masih ingat-ingat. Tapi sudah nggak ada exchange kan. Sudah saya hapus. Nah, saya buka lagi sekitar hampir 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun apa 2 tahun setengah. Saya buka lagi, harganya itu dari 200 sampai harga 800 apa 700. Saya cuan dong ya, saya cuan sekitar 300%. Senang saya.
Setelah saya lihat hype-nya, dia pernah ke 45.000. Bayangin tuh, nyeselnya saya tuh. Ya nyesel dong. Itulah kenapa saya bilang kalian itu kalau mau ngehold langsung di open harga jual. Jadi kalian beli langsung dijual gitu loh. Andai waktu itu saya langsung jual di harga 45.000. Nah, ketika harganya injak 45.000, itu kan otomatis terjual otomatis ya. Tapi sayangnya enggak gitu loh. Saya malah menjual di harga yang cuma naik sedikit gitu loh. Jadi token atau koin apapun itu, kalau kalian mau rencana hold, ya langsung dijual di harga yang kalian inginkan jual. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kalau ada masukan dari teman-teman silakan. Kalau ada bang sarannya gimana gini silakan bertanya. Saya nggak mau menggurui ya. Saya bukan mau menggurui kalian, tapi di sini tetap kita sharing ilmu ya, berbagi ilmu. Kalau kalian juga ada ide, bang kayaknya salah nih. Saya koreksi bang. Kalau gini cara saya nge-hold gimana nih bang? Silakan teman-teman, silakan bertanya. Nggak usah malu-malu kali. Oke, boleh deh buat yang lainnya yang penasaran terkait dengan berita kripto atau apapun terkait dengan kripto, boleh langsung drop pertanyaannya di general chat atau langsung open mic aja. Oke. Silakan. Ini kayaknya malu-malu nih. Dan buat teman-teman semua, kalau malu bertanya di sini juga, nanti saya akan posting ke YouTube kok. Nanti kalian bisa nonton di YouTube juga. Dan ini ya, nanti saya minta, oh nggak usah deh, untuk link kan masih ada di saya. Nanti saya masukin di deskripsi ya buat linknya, link Discord ya, link Discord, semua sosmed dari Playtree. Ini keren nih, keren. Boleh banget. Nah, jadi boleh buat yang dari tadi dengerin, kalau misalnya ada pertanyaan, Sabi langsung open mic aja atau langsung drop di general chat. Nanti biar aku bacain. Ayo. Atau dari mana? Mungkin. Jangan malu-malu, jangan. Malu-malu buat yang lain. Aku kurang tahu aku kayaknya kalau soal itu. Tapi ngomong-ngomong soal kripto tadi, sebenarnya kita tahu belum gitu artinya cryptocurrency apa gitu. Cryptocurrency apa? Nah mungkin biar kita di sini sambil nunggu sesi tanya jawab, kita mungkin bisa sedikit lihat-lihat website platformnya dari Playtree by Eposports gitu, kayak gimana. Mungkin di sini ada beberapa yang awal dari ini platform dari Playtree. Kenapa harus di Playtree? Karena yang pasti untuk investor dari Playtree sendiri bisa dilihat ada beberapa nama-nama yang sudah besar kayak Sequoia, Pantera, Alameda Research atau Animoca Brand gitu. Terus di fitur kita ini ada yang pertama itu tool performance itu buat nge-manage kripto yang kita miliki, kayak semua aset kayak kripto, koin, NFT atau apapun itu. Nanti kita bisa lihat kalau kita konekin MetaMask kita di platformnya gitu. Terus kayak kita juga bisa konekin wallet game kayak Axie Infinity nih misalkan. Kalau kita konekin, jadi nanti kita bakal tahu penghasilan kita berapa dalam sehari gitu, total menang berapa. Terus yang kedua itu ada learning solution atau pembelajaran. Di sini buat kalian yang belum tahu apa artinya cryptocurrency gitu, artinya blockchain apa, terus metaverse itu apa. Nah, bisa banget nih langsung ke platformnya Playtree. Di sini kalian bisa tonton materi course-nya, ada blockchain. Nah, setiap kalian nonton course-nya ini, nanti akan ada quest. Yang isinya kalian bisa dapetin XP sama Playtree point. Playtree point-nya ini buat apa sih? Untuk sekarang Playtree point-nya ini kalian bisa buat
roulette skin Mobile Legend. Di sini saya udah 3 kali roulette dan dapat ada apa namanya? Kalian bisa ke sini terus claim atau complete profile. Nah, kurang lebih fiturnya ada 3 itu, jadi kalian langsung aja daftarin email kalian ke platformnya Playtree by EVOS First. Oke, gitu aja Bang Bagas. Oke, mantap banget. Jadi bagi kalian yang belum daftar, sabi banget langsung daftar seperti yang tadi udah dijelasin sama Maul dan juga Kak Cryptoin terkait dengan Playtree.gg ini platform yang bakal ngebantu kalian untuk bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan kripto dan juga manajemen terkait kripto yang kalian. Jadi sabi langsung akses aja di linknya yaitu playtree.gg. Oke, boleh kita lanjut ke tadi. Ada yang tanya kah? Wah, perlu dicobain kan? Ayo, boleh deh. Sekarang teman-teman sudah hebat-hebat kripto semua soalnya. Sabi langsung drop aja pertanyaannya. Kalau misalnya emang nggak bisa buat open mic. Ayo silakan. Dibebaskan pertanyaannya. Ayo, nggak usah malu, nggak usah. Nggak ada yang bertanya kah? Halo? Mereka nanti pasti ramainya di YouTube nanti. Biasanya banyak yang nanya sih ya kalau di YouTube ya. Iya. Betul banget. Tapi it's okay ya. Itu melambangkan bahwa teman-teman sudah melek kripto ya, sudah melek kripto. Kalau masalah analisa dan lain-lain pasti sudah paham juga mereka ya. Itu kenapa saya tekankan ayo di game lagi ya kan, di Playtree ini. Karena kalau kita lihat ya perkembangan kripto sampai saat ini cukup apa ya, cukup saya nggak bilang menjanjikan ya, walaupun itu menjanjikan, tapi cukup bisa membantu bagi teman-teman yang memang sudah bisa trade ya, bisa berdagang di kripto. Saya rasa ini sangat-sangat membantu. Sekarang banyak sekali exchange yang memfasilitasi staking ya, sudah banyak yang fasilitasi gameplay to earn. Jadi saya rasa sekarang sudah makin berkembang lah. Bayangin dulu itu nggak ada ya. Kalau kita berbicara kripto di zaman dulu, waktu awal-awal Bitcoin naik itu orang-orang selalu mengatakan, bahkan dulu ya yang investor-investor besar, statementnya mereka tuh nggak enak semua. Mereka berpikir ngapain saya investasi di sesuatu yang nggak bisa saya pegang gitu loh, yang nggak ada bentuknya ya, katanya seperti itu. Oke, kesini mereka nyemplung juga dan ngerasain cuan. Nah, ke depan ya akan terbalik nih ya. Dulu orang berpikir ya sudah main game seperti biasa lah, untuk hilangin capek ya, banyak kan yang gitu kan. Tapi jangan salah loh, kesini ya, game-game yang play to earn ya, seperti yang ada di Playtree ya, akan menjadi lifestyle ya, ngantornya di game gitu loh. Saya alami sendiri, saya merasakan sendiri. Dulu saya sampai resign. Saya 2000 berapa ya? 2020 ya. 2020 awal udah lepas semuanya, saya fokus trade kripto, saya fokus kerjain kripto ya. Dan saya ngerasain sendiri, oh ternyata bisa nih gitu loh. Jadi sangat-sangat menjanjikan kalau menurut saya pribadi ya. Tapi jangan salah berpikir untuk investasi ya teman-teman ya. Jangan berpikir gambling ya. Kalau jago gamblingnya ya silahkan sih. Kalau mau gambling takut saya, karena pasti kalah terus. Soalnya saya suka panas kan. Jadi saya menyarankan ke teman-teman semuanya melihat kripto sebagai investasi. Ya, tapi dengan catatan ya, saya nggak ngajak
ya, dengan catatan juga kalau kalian mau terjun ya, silakan pilih koin yang benar. Gitu. Oke, dari teman-teman semuanya ya, yang baru gabung silakan bertanya terkait dari Playtree juga kayaknya bisa nih ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, soalnya di sini kita punya apa ya, orang-orang dari Playtree juga lengkap di sini, jadi saya rasa bukan tempat yang salah kalian bertanya tentang game, atau mungkin ada game yang kalian mau tanyain ya, buat yang nonton di YouTube nanti, game-game yang akan kalian tanyain kira-kira mungkin game kalian tuh belum belum play to earn ya. Siapa tahu di Playtree ya ada game yang serupa dan play to earn, kalian bisa cuan. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, kalian bisa bisa join di sana. Link Discord juga saya akan taruh di sana. Begitu. Jadi intinya itu ya, buat teman-teman semuanya, kripto makin ke depan akan makin bagus. Oke, mantap. Nah, mungkin dari teman-teman dari tadi belum ada yang nanya nih. Boleh langsung open mic aja. Gak usah ragu, kayak Rose tadi tidak ragu untuk bertanya. Jadi yang lainnya boleh langsung nanya aja terkait dengan kripto. Nggak ada yang bertanya kripto itu scam, ya kan? Banyak di luar loh infonya, kripto scam, kripto ponzi, banyak tuh di luar sana yang mengangkat statement itu. Dan saya ketawa sih, karena bahasanya mereka ya. Saya tambahin dikit ya. Jadi di luar sana banyak yang mengatakan kripto ya, cryptocurrency ya, itu scam. Itu ponzi katanya. Oke. Nah, menurut saya ya, kalau orang mengatakan cryptocurrency itu ponzi, itu kurang tepat. Karena kalau berbicara cryptocurrency berarti itu semua dong, semua koin dong. Nah, buat teman-teman semua yang dengar berita itu, mending komen di orangnya, lebih spesifik gitu loh. Banyak kok, banyak juga yang koin yang ponzi, sistemnya ponzi banyak. Jadi alangkah baiknya kalau mengomentari kripto itu komentari spesifik ke koin apa yang dituju, yang ponzi gitu loh. Karena bakal kena juga nih, semua yang di blockchain pasti kena. Orang dengar blockchain aja sudah pasti, oh kripto nih, wah ini scam nih, ini ponzi nih. Nah, nggak enaknya itu. Jadi teman-teman harus lebih melek lah. Kalau dengar orang ngomong gitu ya terserah, mungkin dia pernah nyangkut atau gimana ya. Kira-kira seperti itu. Ayo teman-teman silakan bertanya. Oh, ini ada yang nanya sih, tapi sempat kejawab sih tadi, tapi nggak apa-apa, diulang lagi aja nih Kak. Karena berhubung ada yang baru join juga. Ya, ada yang baru Jadi gimana nih Kak, terkait dengan keadaan market sekarang nih katanya? Terkait market sekarang ya, saya jelasin ya. Ya kembali lagi nih ya, buat spesial lah buat teman-teman yang baru gabung. Jadi saya harapkan buat teman-teman semua jangan terlalu menganggap, bukan menganggap ya, jangan terburu-buru apa ya, berstatement negatif tentang news ya atau berita cryptocurrency di akhir-akhir ini. Memang benar ya, kita tahu bersama The Fed ya, The Fed itu memang dari awal tahun ya, dari awal tahun anjlok itu ada campur tangan The Fed. Dalam arti campur tangan bukan mereka yang turunkan nih ya. Dari awal tahun ya, selain apa namanya, selain ada war ya, ada war antara kedua negara, itu juga terganggu. Ada penutupan mining Bitcoin di salah satu negara ya, ada penutupan transaksi di satu negara juga. Nah, terus masuk nih pengumuman kenaikan suku bunga pertama The Fed ya kan. Nah, itu saja sudah mengganggu sekali. Nah, untuk pasar saat ini ya, teman-teman bisa lihat ya, pengumuman The Fed ini malah market bagus ya, malah market anjlok. Malah market bullish ya, malah naik teman-teman ya. Itu karena ternyata di luar sana tidak terlalu menganggap ini berita yang berbahaya ya, khususnya investor besar. Saya pernah review ya di 2 hari kemarin, malah investor besar itu nyerok,
mereka nyerok Bitcoin, mereka nyerok Shiba, mereka nyerok lah ya. Padahal belum pengumuman The Fed. Nah itu apa ya, mindset mereka itu patut kita contoh ya. Dalam arti gini, mereka nggak terlalu menganggap serius karena apa? Kenaikan suku bunga dari The Fed itu bukan, yang kena itu bukan hanya kripto saja. Kripto itu cuma hanya beberapa persen kenanya sebenarnya. Ingat itu saham ya, itu kena juga ya. Negara-negara Asia juga ada yang kena. Jadi bukan cuma sektor kripto saja yang kena. Jadi menurut saya langkah yang diambil investor-investor besar sehingga kripto malah melonjak setelah pengumuman The Fed ini langkah yang bagus. Cara berpikir mereka yang bagus. Ya, belum pengumuman loh, sudah diserok. Ini Bitcoin ya, yang terbaru ya, tadi sore ya. Investor besar Bitcoin itu lebih dari 10.000 Bitcoin meningkat sebesar 7% teman-teman ya. 7% meningkat. Itu kepemilikan mereka. Jadi mereka tetap yakin rally bullish itu mungkin saja ya. Bullish rally kenaikan mungkin berawal di akhir bulan ini. Ini sudah akhir sih ya. Kita let's say Agustus awal itu menurut mereka ya pasar sudah membaik. Dan saya pribadi jujur ya, saya yakin pasar sudah membaik ya. Tapi kalau untuk kita berbicara buy and sell saat ini, saya rasa belum waktu yang tepat. Kalau saya pribadi ya, saya belum berani buy sekarang ya. Walaupun naiknya nggak terlalu banyak, walaupun Bitcoin cuma naik sekitar ya 5%, 10%, 8%. Saya rasa ini belum waktu yang tepat. Kita tunggu topnya dulu. Ini belum keluar dari zona nyaman menurut saya pribadi ya, tapi kalau kita berbicara all investor besar di luar sana ya, mereka sudah yakin start bullishnya ya sekarang gitu loh ya. Apa namanya, 1 Agustus, sorry ya, bulan depan kan Agustus, kira-kira seperti itu. Nah tapi bukan berarti ini berdampak ke semua token atau semua koin. Bukan berarti berdampak ke semua token. Dalam arti gini, kalaupun naik ya, belum tentu semua koin ya, belum tentu 100% token di bursa itu akan naik. Belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Jadi kembali lagi yang saya sampaikan, pilihlah koin yang betul-betul fundamentalnya bagus. Saya kasih contoh sekarang ya, Terra Luna ya. Terra Luna sekarang walaupun market sedang bagus, dia naik juga sih, dia naik. Tetapi di belakang sana banyak sekali apa ya, berita-berita yang menghantam dia, dan bukan hoax ya, berita-berita yang menghantam Terra Luna, malah berita-berita ngeri ya, langsung kepolisian yang menghantam Terra Luna. Nah itu kenapa saya bilang nggak 100% akan mengikuti walaupun tren bullish ya, walaupun tren naik. Paling yang kena yang saya bilang tadi di awal, koin-koin yang bisa dipakai belanja gitu loh. Salah satunya meme coin Shiba ya, itu kan bisa dipakai. Makanya ada beberapa investor besar juga ya, ketika ditanya kenapa kalian seperti yang saya bilang tadi lah, kenapa kalian beli Shiba, kenapa kalian beli Bitcoin, kenapa kalian beli Ethereum, BNB dan lain-lain, kenapa kalian memilih top 10 market ya, top 10 crypto. Ya karena jawaban mereka ya simple, saya bisa pakai berbelanja sekalian saya bisa investasi. Nah itu jawaban yang paling tepat. Dan itu sebenarnya clue buat kita semua ya yang main kripto. Ini adalah clue cara memilih token. Saya menanggapinya sangat-sangat antusias dengan cara investor besar berpikir seperti itu. Oh iya ternyata bener ya, ternyata selama ini saya salah. Saya sempat beberapa kali beli token yang fundamentalnya biasa-biasa aja, ikutan, wah ini trennya lagi naik nih, lihat di grupnya, lihat di komunitasnya, lihat newsnya dari CEO-nya lah, lihat websitenya, lihat projectnya, beberapa kali, dan akhirnya gagal juga gitu loh, nggak sampai di harga yang saya inginkan. Nah setelah saya ikuti ya investor besar nih ya, kenapa saya ikuti ya, karena investor besar dia lebih paham ya untuk masalah di mentahannya, dia lebih paham, mereka mengatakan selain invest saya bisa pakai belanja. Oke, ini itu sudah pasti bagus ya.
sarannya mereka. Nah, itu kenapa saya juga mau influence ke teman-teman semua, kalau bisa pilihlah yang begitu gitu loh ya. Selain token itu bisa diinvestasikan, token itu bisa kalian pakai belanja gitu loh. Kira-kira seperti itu dari saya. Untuk market saat ini ikuti saja, jangan terlalu berani ya. Dan sekali lagi, kalau kalian mau beli silahkan, karena itu uang kalian. Kalau kalian mau tahan diri dulu ya silahkan ya. Tapi kalau kalian mau tanya saya, Bang, saya harus ngapain market saat ini? Maaf kata ya, saya cuma bisa katakan kita lihat saja dulu sampai awal Agustus ya. Karena saya rasa belum nyaman kalau Bitcoin belum di harga 25.000. Karena kalau kita bicara harga Bitcoin saat ini kan dia masih di berapa ya? 23 ribuan ya. 23 ribuan, bahkan sekarang turun ke 22.900 ya. Jadi menurut saya ini masih harga kemarin sih. Harga minggu kemarin kan segini juga. 22 ya. 23, 22, 23, 21. Jadi saya tunggulah, kalau kalian mau ikut saya ya, saya sarankan ya, tunggu deh di Bitcoin di 25.000. Paling aman sih di 27.000 ya, karena titik bullish yang hampir 100% analis menganalisa ya, titik bullish itu sebenarnya itu kalau sudah 27.000. Kira-kira gitu. Tapi sekali lagi ya, kalian harus dior ya. Do your own research. Itu akan lebih nyaman sih. Kalau kita dior tuh kita akan lebih rasa gimana ya? Akan lebih merasa bertanggung jawab dengan uang kita. Ya. Saya walaupun saya sering baca news, ikuti market, buat berita ya. Kalau saya mau masuk ya, saya harus pelajari lagi. Yang saya bahas kemarin, saya tambahin lagi dengan beberapa berita valid ya, kayak The Fed, berita dari insight. Jadi lebih, jadi kasarnya saya sendiri pun akan dior lagi gitu loh teman-teman. Karena saya merasa ketika saya sudah dior dan saya salah, saya rasa eh, apa ya, enakan lah ya, nggak menyalahkan orang, nggak merasa bego gitu loh. Yang bahaya cuma denger-denger ikuti, ketika nyangkut, ketika ada apa-apa itu kita merasa bego sendiri. Jadi apapun itu kalian dior lagi, bener nggak nih orang ngomong, bener nggak data yang dia share ini, jangan-jangan diketik sendiri nih. Nah itu kenapa saya nggak pernah ini ya, saya nggak pernah apa, ngecut screen ya waktu saya review berita ya, saya nggak pernah ngecut screen atau nggak pernah menutupi di mana saya dapat info itu gitu loh, karena itu penting supaya apa, kalian bisa cek lagi bener nggak nih, jangan-jangan ditulis sendiri nih sama orang ini. Jadi gitu teman-teman, akan lebih puas sih kalau kita dior. Untuk market ke saat ini sekali lagi saya katakan, kalau kalian mau ikut saya ya, kalau kalian mau ikut ya, saya nggak suruh ya, tapi kalau kalian mau ikut di harga 25.000 sama 27.000 Bitcoin, kayaknya kita sudah agak enakan nih. Kita sudah bisa tahu oh market akan kemana nih untuk beli ya, untuk beli. Dan ingat ya, saya ulang lagi nih, kenaikan ya, kalaupun terjadi bullish besar-besaran, ingat tidak semua token atau tidak semua koin ya. Pasti ada yang merah juga nanti teman-teman. Jadi tetap dicek lagi koin yang kalian beli. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Oke. Sorry agak Nah, panjang mungkin saya ngomong, astaga. Sorry. Nah, mungkin terakhir deh kita pastiin lagi, ada yang ingin bertanya kah? Takutnya yang baru datang ingin bertanya. Ya, Kita open silakan. deh. Akhir. Oke, Tidak ada. kayaknya 2 pertanyaan terakhir nih, Bro ya. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Gimana nih? Khusus yang baru datang boleh. Kalau misalnya memang ada pertanyaan terkait kripto, ingin menanyakan apapun tentang itu, boleh banget langsung aja. Open mic-nya atau langsung bisa chat lewat general chat. Oke, silakan teman-teman. Yang bertanya semoga sehat dan sukses. Amin. Ayo cepatlah bertanya itu. Mau sehat nggak? Mau sukses nggak? Ayo bertanya. Dari Maul sih kayaknya, ini Maul kayaknya ada nanya ke aku, katanya coba tolong sampaikan, katanya dari Bang Kriptoin sendiri kan mungkin banyak bahas terkait dengan kripto ya. Nah tapi apakah pernah nggak untuk
coba play game yang play to earn. Karena kan play to earn sendiri kayak contoh Axie Infinity yang sekarang berubah jadi Axie Origin atau Titan Arena gitu. Nah, sempat main gak sih? Karena kan ada kaitannya juga tuh dengan koin-koin kripto. Betul. Saya itu sempat main beberapa game ya, sempat main play to earn. Tapi gini, saya nggak mau menambah dan mengurang-ngurangi teman-teman ya. Jadi saya itu memang bukan gamers, tetapi anak saya itu edik sekali. Nah, saya lagi persiapkan anak saya untuk terjun di Play 3. Serius dan bermain serius. Saya lagi setir anak saya ke sana. Karena dia memang game antusias lah ya anak saya, bisa dibilang gitu. Saya akan setir ke sana dan saya akan jamin anak saya. Karena dia ngerti game, dia paham game, ya waktunya dia pindah ke Play 3 untuk bermain. Kira-kira dari saya seperti itu sih. Kalau dari saya sendiri ya, untuk bermain game itu paling saya secuil-cuil, oh gini nih, oh gini nih, oh gini nih. Saya takut kena bener-bener. Kalau kena bener-bener, wah, nggak jadi influencer lagi saya nih kayaknya. Pasti nge-game terus. Tapi overall bagus kok, saya lihat game-game di situ famous juga kok. Oke, kebetulan ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Pak Puyu. Oke. Kalau melihat koin play to earn, apakah ada tips dan trik untuk memilihnya dari sisi fundamental dan teman-temannya? Oke, ulang. Gimana? Oke. Kalau melihat koin-koin play to earn nih, apakah ada tips dan trik untuk memilihnya dari sisi fundamental dan teman-temannya? Kalau di game play to earn itu ya, rata-rata yang saya cek terakhir itu ada beberapa ya, ada dari BNB juga, dari Ethereum kalau saya nggak salah ya. Halo? Ada beberapa. Iya, ada beberapa. Nah, kalau fundamental kita lihat saja. Kalau kalian memang mau benar-benar serius ya, benar-benar memang mau serius, mau main game itu terus mau jadikan apa ya, jadikan fokus utama ya, karena kalian mungkin jago ya main gamenya. Mungkin saya lebih soroti kalian harus cari yang koin-koin top 10 ya, top 10 atau minimal ya, yang bisa dibilang functionnya itu seperti yang saya jelaskan di awal, kalian bisa pakai gitu loh, atau minimal gini lah ya, atau minimal gini, kasarnya gini, koin-koin yang ada di exchange itu aja. Bukan DEX ya, bukan di DEX ya, di exchange ya, bukan di desentralisasi ya, di sentralisasi ya. Itu sih kalau dari saya, karena lebih enak ya, ketika kita dapat, kita buang ke exchange, langsung jadi duit gitu loh. Kita nggak ribet lagi switch ke DEX, itu ribet banget. Itu sih dari saya. Oke, gimana nih dari Kak Papuyo, apakah terjawab atau ingin coba mengembangkannya lagi atau bertanya lagi? Oh, sudah oke katanya. Jadi intinya saya coba langsung pilih game yang memang basisnya koinnya udah ada di exchange gitu ya. Iya, saya sarankan itu. Soalnya kalau cuma ada di DEX ya, saya itu jujur orang yang tidak 100% percaya dengan DEX. Contoh ada beberapa DEX, kali teman-teman pasti sudah tahu ya. Saya sebut merek aja nih ya, nggak apa-apa ya, saya nggak ngejelekin. Saya contohnya ya, itu kayak di koin itu baru ada di Pincel, koin itu baru ada di Pucoin ya. Itu saya kurang kurang suka sih, dan yang pastinya kurang yakin. Karena kapan jualnya kita itu belum tahu gitu loh. Mending kita main yang pasti-pasti ya, yang hadiahnya ada di exchange. Contohnya ada di exchange lah ya, kayak Indodax, Binance, Bybit, MXC, Lbank. Kalau ada di situ kan enak. Ketika kita WD yang masuk wallet, aman. Dari wallet, dari MetaMask ataupun Trust Wallet yang kalian pakai,
kalian lempar udah, ataupun dari wallet itu langsung kalian pay sudah bisa. Jadi itu sih dari saya. Karena yang terpenting ini kan masalah uang teman-teman ya. Ini pesan saya terakhir lah ya. Ini kan masalah uang teman-teman. Jadi eh, kenapa saya pilih exchange? Karena exchange itu di regulasi negara teman-teman ya. Kalau DEX nggak di regulasi negara. Itu yang saya sarankan. Oke, kira-kira terakhir dari saya seperti itu bro. Oke deh, mengingat kita juga udah ada di akhir acara, jadi mungkin kita cukupkan aja dulu untuk sesi bertanya. Jadi dari kita terakhir mungkin titip pesan buat yang baru join atau yang belum sempat untuk coba platform Play3 bisa langsung coba akses play3.gg. Di sana kalian bisa coba pelajari terkait dengan kripto dan juga kalian bisa akses beberapa pengetahuan seputar dengan cryptocurrency. Di sana juga nanti kalian akan ada quest dan hal lainnya yang bisa kalian tukar menjadi sebuah item maupun menjadi NFT. Jadi daripada kalian masih agak ragu untuk coba sisihkan uang kalian untuk terjun di kripto, kalian bisa langsung coba aja Play3 terlebih dahulu, karena di sana pun kalian berpeluang untuk mendapatkan NFT dan juga mendapatkan item in game yang basisnya off chain. Betul. Oke deh kalau gitu. Karena nggak ada lagi yang bertanya dan juga udah ada di akhir acara nih Kak, kayaknya kita akan tutup aja deh untuk sesi bahas kripto kali ini. Terima kasih buat Kak Cryptoin karena udah luangin waktunya. Oke, thank you bro, thank you. Sama dengan teman-teman Play3 lainnya. Untuk players khususnya, jangan lupa untuk selalu standby di Discord ini karena akan ada event-event menarik dan di beberapa event terkadang ada beberapa reward yang cukup menarik juga. Jadi always stay tune dan jangan sampai ketinggalan. Oke, selamat malam semuanya. Kita closing lagi. Oke, udah. Thank you banget ya nih Kak buat sesi kali ini. Oke, sama-sama. Sehat sukses selalu buat kalian semua. Selamat malam. Oke, selamat malam Kak.